Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam sesuai dengan waktu kita masing-masing. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Saya Mahmud Syarif Nasution ingin berbagi seputar kerja dan kinerja, terutama yang berkaitan dengan pembahasan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Nah, kinerja itu diterjemahkan dari kata performance, sedangkan kerja kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah working, bekerja. Nah, apa itu arti kinerja? Saudara, kinerja itu adalah penampilan, unjuk kerja atau hasil kerja yang dilakukan. Jadi tentunya setelah kita bekerja dengan sebaik-baiknya, berusaha dengan sebaik-baiknya, dengan kualitas dan capaian tertentu, kita berharap mendapatkan hasil kerja yang lebih baik dalam bentuk prestasi dengan kualitas yang memadai. Jadi itulah yang disebut dengan kinerja. Kinerja itu adalah hasil kerja, output daripada pekerjaan yang kita lakukan seperti apa. Jadi dalam pembahasan program pemerintah, kinerja itu disebut sebagai keluaran ataupun output hasil kegiatan program yang telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kualitas dan kuantitas yang terukur. Jadi kinerja itu adalah hasil kegiatannya, hasil programnya. Apakah program tersebut berhasil atau tidak? Berapa jumlah output yang dicapai dari pengelolaan kegiatan itu? Karena dalam setiap organisasi itu tentunya ada tugas pokok dan fungsi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dari pelaksanaan tupoksi, tugas pokok dan fungsi tersebut, apa hasil yang dicapai? Tentunya dilihat dari segi kuantitas dan kualitas yang dapat diukur. Nah, itulah hasil kerja. Nah, dengan demikian, kinerja itu adalah suatu keluaran atau output berupa barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan. Jadi dalam pengelolaan kegiatan publik itu ada dua hal. Dia sifatnya barang atau jasa dari kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran, tujuan, program, dan kebijakan. Apakah keluarannya dalam bentuk jumlah siswa yang diluluskan, jumlah peserta diklat, jumlah masyarakat yang menerima bantuan, jumlah jalan yang dibangun, ya jumlah produksi pangan, jumlah bimbingan dan penyuluhan pertanian, jumlah kelompok binaan yang dibina. Nah, itulah output. Itulah keluaran. Nah, sekarang tentu keluaran itu setelah dilepas kepada masyarakat, tentunya harapannya akan mendapatkan sebuah hasil atau outcomes yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan dalam satu program itu. Ya, setelah para mahasiswa itu menamatkan studinya, hasilnya apa? Dalam bentuk pengetahuan, dalam bentuk keterampilan, dalam bentuk sikap attitude semakin baik. Dan tentunya hasilnya setelah yang bersangkutan lulus, dia memiliki keterampilan sehingga mudah mendapatkan sebuah pekerjaan. Itulah outcomes. Harapannya jalan yang dibangun itu pun bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Harapannya
pembinaan produksi pangan itu bisa menambah jumlah hasil panen. Harapannya dengan pembinaan pariwisata itu jumlah pariwisata juga semakin bagus, layanannya semakin bagus. Itulah hasil atau outcome. Nah, outcome itu tentu nanti bisa dikejar lagi dalam soal benefitnya kepada masyarakat ataupun manfaat ataupun dampak secara keseluruhan bagi peningkatan kualitas pemberdayaan masyarakat. Nah, itu kinerja. Kinerja itu sebaiknya bisa diukur dalam sebuah parameter dan indikator-indikator yang jelas. Nah, kita coba sedikit jelaskan apa pengertian kinerja dan kerja ini. Nah, sebuah kinerja dapat dilihat dari kualitasnya, mutunya. Semakin baik mutunya, semakin baik kinerjanya. Semakin kuantitasnya, jumlah produksinya semakin meningkat, maka tentunya kinerjanya semakin baik. Semakin tinggi jumlahnya yang diproduksi, tentunya semakin meningkatlah kinerja kita. Nah, kemudian dari segi ketepatan waktu. Ketepatan waktu di dalam penyampaian laporan. Ketepatan waktu sampai di tujuan efektif. Tapi enggak juga. Kalau kecepatan belum tentu hasilnya semakin bagus. Jalan yang dibangun cepat selesai, tapi cepat selesai kualitasnya kurang bagus, cepat rusak. Ini tidak menunjukkan performa, tapi ketepatan waktu yang bisa menghasilkan kualitas dan kuantitas juga yang bagus. Nah, kemudian performa yang bagus adalah ketercapaian daripada tujuan dalam pelayanan itu, atau kita sebut dengan efektivitas, tepat sasarannya, kemudian capaiannya semakin bagus, kesejahteraan masyarakat semakin meningkat, efektif. Pembelajaran yang dilakukan juga menggunakan metode-metode pembelajaran orang dewasa, pembelajarannya menarik, kemudian membangkitkan motivasi dan kreativitas, sehingga orang paham, sehingga orang mengerti, efektif di dalam pembelajaran. Jadi aspek efektivitas itu yang dapat membuahkan hasil itu adalah bentuk dari kinerja, tepat sasaran. Jadi kalau program-program pemerintahan itu semua kita harapkan bermanfaat bagi masyarakat, efektif. Pembinaan-pembinaan yang dilakukan membuat masyarakat semakin sejahtera, semakin berkualitas. Itulah bentuk daripada kinerja di wilayah pelayanan publik itu. Semoga kita dapat meningkatkan kualitas pelayanan kita, dan semoga juga kita bisa dan mampu meningkatkan kinerja kita, bukan hanya sekedar bekerja saja, melaksanakan program tanpa memperhatikan hasilnya. Karena yang dituntut di dalam pelayanan publik itu adalah kita mampu mencapai kinerja yang diinginkan sesuai dengan program itu. Bukan sebatas hanya melaksanakan pekerjaan. Kalau hanya sebatas melaksanakan pekerjaan, mendapatkan gaji, maka alangkah sedihnya kita. Kerja berhari-hari tapi tidak pernah mikir tentang hasil.
Jadi program yang dilaksanakan oleh pemerintah ini, ya harapannya adalah kita bekerja dan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dari hari ke hari. Sebab itulah pengabdian kita selaku abdi negara dan abdi masyarakat. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.